barayakita.com. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Aka Ahmad hadir menyapa Baraya dimanapun berada dalam program kesayangan kita, Coffee Break. Dan tentunya bareng Meidi juga nih, yes, sampai tuntas nanti ya. Gimana kabar Baraya semua yang sedang stay tune ya di Facebook ya, di audio streaming kami. Nanti juga di Instagram kita akan munculkan. Dan tentunya nanti hasil videonya ya kita pertontonkan juga nih di channel YouTube kami di Barayakita Official. Oke, menyapa dulu nih Aka buat Baraya yang lagi istirahat mungkin di rumah masing-masing, kalau yang lagi libur ya, ataupun juga yang lagi aktivitas di kantor ya, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi sibuk-sibuk pokoknya dengan aktivitas masing-masing ya. Betul ya, karena kalau jam segini tuh emang lagi enaknya di rumah Teh Medi sebenarnya. Ya, jam segini ya. Karena agak panas. Mulai panas. Ini musim apa sih sekarang? Ini, aku nggak tahu sih Indonesia tuh musim apa ya sekarang. Aduh, nggak tahu. Emang kita di mana? Secara gitu baru pulang ya dari mana, Jerman? Dari Turki, turunan kidul ya. Turunan kidul. Nah, emang sih lagi pancaroba ya. Pancaroba ya. Dari apa sih kemarau mau ke musim penghujan. Karena kan sebenarnya udah mulai Oktober. Biasanya kalau bulan yang ada ujungnya berberan itu hujan. Tapi sekarang agak telat ya musim hujannya ya. Karena biasanya kalau tahun kemarin udah mulai deres gitu ya. Sekarang masih belum ya. Baru sesekali aja gitu. Iya sih, tapi biasanya sih dari pukul 13 gitu, 14 udah mulai cedeng-cedeng ya, maharideng. Terus ada hujan bareng teman-temannya, mereka suka gitu keroyokan kan. Tapi kadang mendung tak berarti hujan. Mendung tak berarti hujan. Lagu ya. Itu lagu siapa sih? Aduh, tapi kalau misalkannya hujan itu kan takut kebanjiran, takut kebasahan gitu kan. Karena kita hari ini bakal ngomongin, kamu takut apa sih? Aku takut. Aku tambahin lagu. Takut apa kumar. Langsung sambung dengan lagu ya. Setiap ada kata-kata kunci. Jadi kita ngomongin soal takut nih. Takut karena pastinya sih Baraya ya memiliki ketakutan tersendiri ya. Jadi ini mungkin sesuatu hal gitu. Mungkin lebih ke apa sih, fobia ya? Yes, bisa itu disamakan. Nyebutnya fobia atau fobia sih? Nggak tahu kalau orang Sunda teh fobia. V itu sarua. Sami P gitunya fobia ya. Ya. Tapi takutnya bisa umum aja ya. Barangkali Baraya takutnya itu misalkannya kepada sesuatu hal, boleh itu kepada benda ataupun juga tempat atau something. Misteri. Aduh. Ya ini emang sih rata-rata yang generalnya mungkin orang takut misalkan ya, takut gelap gitu ya. Takut, maaf nih kalau pemakaman takut kayak gitu ya. Nah biasanya sih orang takutnya yang generalnya seperti itu. Tapi juga ada yang lebih khusus gitu ya. Itu mungkin lebih ke sebuah trauma ya, sebuah trauma hingga lebih ke fobia tadi. Misalkan dulu ya aku punya adik kan ya. Adikku tuh paling takut sama yang namanya pepaya. Nggak tahu kenapa. Pepaya? Enggak, tidak. Malah ada yang takut nasi ya? Pernah? Ada yang takut nasi, ada ya. Jadi ada nasi nempel di tangan tuh juris-juriut kayak kena ulet ya. Aduh, tapi ada juga ketakutan-ketakutan yang emang itu kayak orang anggapnya tuh nggak wajar ya. Nah itu yang nggak wajar gitu. Tapi ada juga yang misalkannya yang memang takutnya kayak masih wajar, kayak takut binatang buas. Aku takut melata ya. Binatang melata kayak kalajengking, mungkin lebih, ular. Enggak ular, reptil. Ular yang melata yang jalan gitu meram. Itu aku lebih ke geli. Ada juga gitu lah. Ada juga yang takut rongga.
rongga? Yang kayak berongga-rongga gitu. Oh, kayak pohon berongga-rongga itu tuh katanya kayak gua gitu ya. Ada ya. Gitu ya. Langsung merinding kan, ada yang gitu ya, ada yang apa sih, saking takutannya. Bener, dia jadi apa sih, ke tubuhnya itu alergi biasanya. Ada yang sampai kan keluar keringat dingin, kayak kan ada kayak gitu kan. Bener, karena emang kalau misalkan ya ngomongin ketakutan ini sih, misalkan contohnya orang tuh ada kayak cuman takutnya kayak tadi kayak ke makanan gitu. Mungkin bagi yang gak punya fobia pakai P kayaknya. Gak punya fobia biasa aja ya gitu kan. Naon sih gitu kan. Kok kamu bisa takut sama nasi gitu. Ini kan cuma nasi doang gitu. Kamu takut gitu. Itu tuh kayak aku nih kemarin. Kenapa itu kan dirimu? Aku baru divaksin. Oh, akhirnya dirimu divaksin juga. Ya, ini ngomongin sedikit karena kita temanya kan tentang ketakutan, gitu kan. Nah, kemarin aku sih udah share sedikit di Facebook aku ya. Aku kan emang takut yang namanya sebenarnya disuntik sih nggak terlalu takut banget ya. Cuman agak sedikit takut gitu. Oke. Nah, akhirnya kan aku di itu ya, divaksin. Kalau divaksinnya udah pasti ya, pastinya ya di itu dong, disuntik ya sama nakesnya gitu. Betul. Kemarin tuh sampai yang merem banget. Oh gitu. Ada fotonya. Jadi apa sih, Aka baru kemarin akhirnya memberanikan diri memutuskan ya untuk divaksin ya, karena mungkin sama ini masih ada rasa ya tadi ya takut tadi. Nah, emangnya dulu waktu kecil pernah disuntik gak sih? Kapan? Iya, waktu kecil dulu kan pasti waktu SD pernah kan disuntik. Mungkin imunisasi kayak gitu kan. Itu kan pernah kan, terakhir kapan disuntik? Pernah sakit disuntik itu 2018 gitu. Berarti belum terlalu lama lah, 2018. Itu sampaikan apa, maksudnya trauma banget nggak sih kayak gitu? Cuman waktu itu sih emang agak takut karena kemarin juga mau divaksin itu lemesin katanya jangan takut. Malah tegang ya, malah gitu. Santai aja katanya gitu. Karena emang aku sebenarnya agak takut juga sih sama dengan jarum itu, suntik. jarum suntik itu gitu kan. Itu ini loh, saat mau disuntik itu ada sensasi sebuah rasa yang luar biasa. Tapi emang aku baca Pak, si efek vaksin itu emang bisa bikin sakit ini ya di area. Ya, area suntik pegel. Wajar lah, pasti agak-agak pegel. Nah, kebayang nggak itu tuh, dan aku tuh kan mau vaksin itu kan aku di daerah ya. Nah, itu perjuangan banget loh, lumayan. Oh ya. Jadi udah naik motor, terus tanjakan, jalan mudun, akhirnya nemu tempat vaksin itu. Terus pas udah nyampe dihadapkan dengan Kenapa? Dengan fobia aku gitu kan. Ya, aduh, gimana gitu kan. Terus dirimu sampaikan yang kayak di apa yang viral-viral gitu nggak sih? Sampaikan jerit-jerit. Langsung mukul nakesnya atau kabur. Karena aku udah niat sebenarnya tadi. Karena emang udah niat banget, itu suatu kebutuhan ya. Walaupun emang ada yang mengatakan nih, nah itu tadi ya, kalau bagi orang yang biasa mah kan, apa sih kayak kamu tuh nggak mau divaksin, itu kan kamu kemana aja kemarin-kemarin. Ya orang mah kalau nggak ada fobia mah bebas gitu ya. Misalkan dia mau berkomentar kayak gitu. Tapi bagi orang yang memiliki ketakutan tersendiri, kayak takut ngeliat jarum suntik, takut ketemu nakes, bisa aja kan lihat orang pakaiannya baju kayak baju dokter gitu kan. Udah trauma. Nah, gitu. Kalau aku sih kemarin lebih kepada kayak belum siap aja gitu. Akhirnya finally I vaksin. Akhirnya divaksin. Itu sendiri nggak sama keluarga? Aku gitu? diantar adik. Diantar adik ya. Adik aku udah vaksin duluan. Alhamdulillah. Akhirnya berhasil tuh, men. Berhasil. Nggak sampai nangis. Enggak. Tapi emang di foto sama video sih gak bisa dibohongi, ekspresi takutnya ekspresinya itu ya. Ekspresinya kelihatan gitu. Ketika tapi si nakesnya tuh kayak mungkin punya trik juga ya. Dia kayak ngajak ngobrol aku. Karena kelihatan mungkin aku tegang mereka ya. Hafal mana yang tegang, mana yang enggak gitu. Beneran loh. Dia kayak pas awal-awal mereka udah tahu. Udah lagi di Garut nih, iya gitu kan. Oh, biasanya di Bandung langsung ngobrol. Terus gitu. Aku juga dulu waktu kecil juga gitu sama dokternya, lihat tuh ada cecaknya di situ, iya sambil lihat jus. Tapi dianya gitu bisaan tanpa kita tahu juga pas silakan duduk gitu, mangga calik, udah yang kayak
meni gendut lah, meni bongsor lah apa gitu. Jadi kayak ngajak ngobrol. Iya, biar kitanya teralihkan. Dan akhirnya nanti aku bakalan ada vaksin kedua dan itu tuh jadi beban, jadi pikiran. Apakah mau siaran langsung? Itu tuh jadi kayak buat yang memiliki ketakutan sih kayak aduh gitu kan. Nanti aku dijos lagi. Cuman aku pengen tanya emang di tempat yang sama ditusuknya lagi nanti? Iya, di area situ juga, tapi kan mungkin titiknya nggak bakalan. Ada titiknya sama. Ya, maksudnya meleset dikit lah, nggak mungkin sama, soalnya kan nggak kelihatan juga. Tuh kan, aku mah baru bayanginnya aja udah kayak aduh gimana gitu. Dia kan. takut di luka yang sama. Soalnya. Nggak, tapi bisa kok misalkan main tangan mana? Aku yang kiri. Nanti bisa sebelah kanan. Nggak apa-apa. Minta aja di kanan. Milih aja. Asalkan untuk aktivitas nggak pengaruh ke kitanya aja. Kalau saya kemarin milih di kiri karena aku emang aktivitas banyak di kanan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia mau nggak terlalu banyak ngerjain pakai tangan kanan, ya udah pakai kanan nggak apa-apa. Bisi gitu, mau bisi biar adil ya, kiri kanan merasakan. Tapi kemarin di mana? Di kanan dua-duanya? Dua-duanya kiri. Oh, dua-duanya kiri. Karena aku lebih aktivitas lebih banyak aku di kanan. Aku takutnya tuh di bekas itu lagi dibolongin lagi. Ya Allah, emangnya kertas bolong ini kan udah nutup lagi, keles lukanya. Ini kan kulit bikinan Allah. Nah, ini contoh aja nih Bares ya semua ya. Ini ternyata kalau Aka kemarin ada sebuah ketakutan terhadap jarum suntik ya. Betul. Nah, mungkin Anda juga punya ketakutan-ketakutan lain, apakah sama jarum suntik ataukah yang lainnya, atau ada hal-hal yang di luar kebiasaan orang ya, misalkan tadi ada yang takut nasi, takut apa sih pepaya gitu ya, atau yang lainnya, boleh dong silakan komen ya. Langsung aja ya. Misalnya Baraya ini takutnya takut setan gitu kan. Itu kayaknya hampir semua ya. Atau enggak misalkan anak kecil ya, ada kecil yang takut takut diputuskan. Takut ditinggalin gitu kan. Aku takut kamu sakit, kamu pergi, kamu hilang. Itu kan ada Viera. Sedih banget itu lagunya itu. Itu lagu apa sih Viera? Viera takut, iya, judulnya takut ya. Ada juga dari Anggun. Takut ku tak berani lagi gitu kan. Langsung tiktokan. Aduh. Ada juga bukannya aku takut akan kehilangan dirimu. Ayo. Ya, jadi bukannya takut kehilangan, cuma takut ditinggal pas sayang-sayangnya. Asik. Ya. Ini kayaknya curhat ya, dia curcol. Iya. Ada yang takut gelap mungkin. Nah, coba. Kalau aku gelap waktu kecil sih iya, tapi kalau udah semakin kesini semakin dewasa, justru kalau misalkan mau tidur tuh ya, kalau silau malah nggak bisa tidur. Dimatiin ya? Dimatiin atau minimal pakai lampu redup lah. Aku gitu. tuh dulu sempet ya, yang namanya waktu masih ngekos itu dulu tuh takut gelap Temedi. Jadi kalau mau tidur ya, lampunya harus dinyalakan. Dan itu lampunya tuh berapa watt gitu aku. Yang gede gitu, 100 watt ya? Enggak juga sih, maksud itu kan 50 kali ya. Kayak mau syuting aja 100 watt. Gitu kan, kalau misalnya 100 watt mah aduh muka temeran. Tapi kan zaman dulu waktu belum lampu-lampu, belum lampu-lampu yang kayak sekarang gitu, kan pasti pakai lampu pijar tuh. Dulu kan gede-gede watanya. Kalau kita pakai yang 40 tuh asa masih redup, apalagi misalkan udah lama tuh udah jelek ya, udah mulai hitam-hitam gitu. Yang warna kuning kan. Nah itu aku pernah tuh punya lampu yang 100 watt untuk di ruang tamu biar terang gitu, apalagi kan ruang tamunya bersatu dengan ruang keluarga. Dulu gitu. Kalau sekarang sih kayaknya pemborosan banget ya, lampu 100 watt, listriknya Bo. Nah tapi kalau misalkannya aku sih itu ya, jadi takut gelap gitu. Aku juga suka ini gitu. Kalau aku takut sedikit sih, tapi nggak sampaikan fobia ya, ketinggian. Wah itu rada liur. Emang mungkin itu kayaknya kita kurang darah deh. Mungkin bisa jadi ya. Itu kalau misalkan tinggi-tinggi banget tuh ngeliat ke bawah tuh langsung agak pusing gitu. Pernah kayak ada tempat wisata tuh yang jembatan, yang jembatan yang tinggi. Itu namanya gitu. Sukabumi ya yang.
apa sih yang jembatan paling panjang se Asia Tenggara ya kalau nggak salah itu ya. Dan itu tuh kan tinggi kan? Tinggi banget. Itu yang terakhir tuh ini ya apa yang personil Seventeen itu bikin di sana. Bikin video klip yang katanya ada penampakan ya. Atau itu viral ya, Bo. Katanya ada awan yang ngikutin. Entahlah malam-malam ya. Pokoknya gitu. Ada juga sih di Bandung yang jembatan itu yang di daerah Ciwidey tapi nggak terlalu panjang. Ciwidey ya. Tapi dia tuh emang agak kayak sky bridge lagi sih gitu. Okay. Cuman aku pas ngelewatnya aku deg-degan sih. Karena pas kecil nih Tamedi aku cerita aku pernah jatuh dari jembatan. Jembatan tuh ketinggian tuh berapa meter ya? Berapa? Adalah 7 meter dan itu bawahnya sungai. Itu beneran aku demi Allah. Aku takut banget ya. Ini sumpah beneran. Sampai sekarang kan ini bekas ininya. Bekas jatuhnya tuh ini si tulang aku yang di sini nih. Emang pernah dibenerin. Ya Allah. Jadi ada di tulang rusuk tuh ada kayak retakan. Kayak ini sampai sekarang. Ini nggak sama sini nggak sama. Waktu di ronsen juga ada kelihatan gitu. Itu tuh waktu umur berapa ya? Itu tuh SD kelas 1. Gitu. Jadi kan anak kecil itu kan lagi mencek orang mahnya leur gitu kan. Jembatannya itu kan masih bambu kalau di kampung gitu. Iya. Nah aku tuh tapi kalau basah ya, basah kan leur. Ya emang apa namanya lari-lari gitu, lari-lari. Terus kayak kepeleset. Aku tuh alhamdulillah ya masih hidup sampai sekarang juga. Di bawahnya tuh nggak ada batu. Jatuh langsung ke itu ya. Itu sampai itu ke tanah ya langsung ya. Ke air. Ke airnya tadi ya. Dan Tapi itu aku nggak ke bawah hanyut untungnya. Jadi kan. Enggak maksudnya itu tulangnya bisa patah itu kena batu atau gimana? Kena air. Maksudnya kayak kena air juga. Itu kan tekanan kan dari atas. Enggak maksudnya untungnya enggak sampai kena batu gitu, enggak sampai. Cuman kayak ngegeser sedikit. Mungkin ngegeser ya. Tapi itu luar biasa pas dibenerinnya, aduh takut banget. Sakit banget. Ya iyalah. Masih kecil. Dan itu tuh pas udah kayak pingsan. Sebenarnya sih kayak aku ngerasanya kayak pingsan. Karena inget-inget aku udah di pangku gitu. Ya itu inget ya kayak gitu. Makanya sekarang antara aku tuh takut tuh banyak takutan ya. Kayak berenang. Terus ya ketinggian berenang aku kalau nyelam itu kebayangnya yang ke peristiwa aku jatuh itu. Aku juga tuh pernah tuh yang namanya tenggelam di di Pangandaran. Ih serem banget. Aku ngilang loh. Emang ke bawah ombak kali ya. Ke bawah ombak. Untung gak ke tengah dong. Gila. Untung ada aku sama almarhum bapak kan. Bapak yang tahu-tahu diangkat aku aku lihat ke atas lagi ke udara. Kalau renang tuh yang nyerang masuk ke hidungnya loh. Gitu. Nah itu waktu pas ngilangin takutnya tuh aku cobain di seluncuran gitu pas SMA. Yang pakai ban gitu. Set ke bawah yang kayak pakai seluncuran yang tinggi. Aku pengen ngilangin rasa takut itu. Jadi nyobain ya. Itu udah benar-benar ada yang ngedeg-deg gitu udah. Tapi kalau sampai sekarang nggak takut berenangnya, cuman takut yang dalam aja. Makanya aku karena trauma dulu itu aku nggak terlalu mahir berenang, nggak terlalu. Tapi bisa lah sekedar meluncur-luncur doang mah. Terus nyebrang sampai sekarang. Nyebrang apa? Nyebrang di jalan raya. Terus gimana dong dirimu? Aku pernah mau ketabrak. Banyak banget ya kejadiannya. Jadi harusnya dia pakai itu JPO. Iya, kalau lewat jembatan penyeberangan sih nggak masalah. Tapi berbicara tentang jembatan penyeberangan, ini malah ke jembatan. Apa sih? Ada beberapa yang kondisinya tuh menakutkan dan sering udah pada rusak, bolong-bolong. Itu kalau kita kejeblos gimana coba ya? Aku mau nyebutin pokoknya di satu di daerah deket-deket pintu tol tuh adalah. Aku kan sering lewat tuh waktu pas aku masih aktivitas gitu sebelum corona. Itu tuh emang takut. Itu kan harusnya menurut aku ya itu ada renovasi dan emang harusnya jangan ditutup banget loh. Kalau malam-malam kan takut ada begal lah apa gitu kan. Sehingga memang orang juga memilih jalannya ke bawah daripada ke atas. Daripada gitu. ke JPO mendingan nyebrang langsung aja ya. Karena takut juga kondisinya ternyata banyak yang udah kurang bagus gitu ya. Banyak yang bolong, banyak yang retak-retak pinggirnya itu gitu kan ya. Bikin takut yang bentuknya lorong kan. Iya. Ya ini mudah-mudahan jadi perhatian pihak terkait juga ya. Ternyata banyak sekali fasilitas JPO yang udah kurang layak. Nah, mudah-mudahan ini ada pemeriksaan, pengawasan dan perbaikan. Ya? Bener, karena memang bagi orang yang takut nyebrang itu kan solusi ya. Iya betul. Tapi ketika dia mau nyebrang ke JPO, ternyata JPO-nya juga menyeramkan buat dia. Dan suka banyak ini juga pengemis gitu. Kalau terlalu tertutup kan kita juga takut ya. Tertutup banget. Itu yang ada dia ketutup baliho terus di atasnya ditutupin lagi. Jadi nggak kelihatan. Kalau yang di kota
Maaf lah aku sebut aja yang di BIP tuh enakeun JPO-nya, yang BIP. Oh, depan BIP. Depan BIP kan itu JPO-nya udah enak. Wah, nanti coba kita kesana, kita nyobain JPO-nya. Itu udah enak sih, udah enak, ya? Udah terbuka. Ada yang tertutup, mungkin desainnya banyak ya beberapa. Mungkin karena ketutupan ini sih baliho ya rata-rata ya. Betul. Karena sebenarnya kan sedada ya rata-rata sedada. Tapi memang kelihatan. Kalau bisa sih agak terbuka aja karena menghindari kejahatan jadi juga. Kalau ada apa-apa kita bisa teriak ya. Kalau tertutup banget kan kita kan bisa ada amit-amit ya, ada orang mau bunuh diri kan kelihatan. Atau mungkin juga sih tertutup bisa aja ngehindarin orang biar nggak loncat. Bisa. Gitu ya, atau kan. ada kejahatan. Nah itu aku nggak tahu. Tapi yang paling penting sih keamanan dan nggak bikin takut banget sih. Nah, gitu. Oke, iya. Baraya, coba cek Teh Medi ada mau sharing nggak ya? Kira-kira takut apa? Ada yang takut sama debt collector. Bayar. Dibayar ya, tolong ya. Ada yang takut sama debt collector. Coba ya. Coba ada nggak? Aku sapa deh. Ada buat yang udah pernah talk show di Barayak ya, di Coffee Break nih. Ayo dong, kalau misalkan yang mau talk show sama kita boleh-boleh aja. Ya, jadi buat yang punya bisnis, saudaranya siapapun. Nah, kita ada Coffee Break endorse nih buat para UMKM. Mau bisnisnya jasa, makanan ataupun apa ya, bebas aja, bisa langsung nanti hubungi aja ya tim dari Baraya buat nanti tampil di Coffee Break endorse ya. Jadi siapapun boleh kalau yang memiliki, terutama UMKM ya, kita mensupport sekali para UMKM di Jawa Barat, di Bandung ya, atau dimanapun yang mau talk show bareng kita boleh ya, boleh banget di Coffee Break. Oke. Nah, ayo kira-kira takut apa nih? Silakan yang punya rasa-rasa takut ya. Apa ya? Coba kita lihat. Ada yang takut sama debt collector. Cenah Kak, aku takutnya sama debt collector. Itu biasanya mungkin karena debt collectornya kan ini ya, banyak yang galak gitu. Dia katanya trauma waktu itu pernah dicegat gara-gara dia ya, emang kamu mungkin belum bayar sih, wajar. Tapi dari situ katanya teh cenah dia ini, si orang ini aja rahasia ya, si teman aku ini ya, jadi dia itu suka kalau ngelihat yang seperti debt collector teh dia bergetar. Oh, bergetar. Apa yang bergetar? Bergetar hatiku. Bergetar karena deg-degan karena sieun pernah diberhentikan. Jadi gitu. Mungkin ada trauma lagi ya kalau misalkan ketemu orang-orang tahu-tahu kayak wajahnya kayak debt collector, langsung ada trauma lagi. Tapi kadang juga takut itu kalau kayak takutnya yang memang lebih ke fobia sih, memang itu agak bisa dikatakan sesuatu yang unik ya, bukan aneh ya, maaf ya, unik gitu. Oh, bisa takutnya seperti itu. Tapi kalau kata-kata ketakutan yang wajar, yang umum ya, kayak takut hal mistis, hal misteri gitu kan, pasti semua orang ada ya. Nah, ini ada yang masuk nih. Apa? Dari Agus. Agus.id. Apa tuh? Kalau aku sih fobia sama cewek cantik, takut banget katanya. Takut apa tuh? Takut suka. Siapa Allah gitu kan. Takut suka, ya ampun. Ya ini ampun. Kayaknya ini agak-agak ya dia ya. Mungkin narsis ya. Narsis ya, dan pede ya. Oke, yang lainnya silakan ya, pada semua. Kalau Anda takut apa atau fobia apa gitu ya? Apa ya? Apakah ada pengalaman atau malah gak punya ketakutan sama sekali? Saya pemberani gitu ya. Gitu bisa aja kan? Ada kayak gitu. Ada, saya mah nggak takut apa-apa, Cina gitu kan? Gak punya fobia apa-apa gitu. Ada gitu kan? Iya. Ya ada yang takut kegelapan, terus ada yang takut sama kecoa, cicak yang sampai ekspresinya tuh wah. Itu gitu ada kan. Loh, benar loh, teman aku yang namanya apa sama kecoa, padahal dia cowok tinggi besar, jangkung gede. Tapi ternyata dia bener-bener takut sama yang namanya kecoa. Jadi dengan kecoa tuh dia bisa lari selari-larinya gitu loh. Dan emang namanya tuh sampai ekspresinya tuh wow gitu kan. Padahal cowok gitu kan, kalau cewek biasa lah ya. Tapi ya memang fobia apa tidak mengenal gender. Nah itu gitu dia, kan. itu dia ya. Jadi ini sebuah hal yang memang kalau emang udah terlalu menyusahkan ya, itu kayaknya harus dikonsultasi ke psikolog. Gitu. Jangan didiamkan karena nanti akan mengganggu aktivitasnya. Iya, ya kan? Sampai yang kayak
kayak takut kodok gitu kan ada ya cicak. Nanti biasanya kan mereka itu kalau ketakutan banget bisa histeris. Nah ini yang khawatirnya aku takut dogi mengganggu. loh. Oh gitu. Aku pernah cerita juga nih. Banyak cerita ya. Banyak dia banyak ketakutan tapi ya. Tapi emang beneran nih aku takut waktu itu kan pernah dikejar. Oh gitu. Jadi trauma juga. Malam-malam kan pulang malam tuh waktu itu ngekos. Nah masalahnya si penjaganya tuh ketiduran. Oh gitu. Kunci yang aku bawa, kunci gerbang aku belum duplikat. Oh ya. Kunci kamar aku bawa. Tiba-tiba kan kalau kayak dogi penjaga itu kan dia kalau ada orang kini-kini pagar kan mungkin kayak punya tetangganya, cuman emang diliarin kalau malam ngeronda gitu kan. Go gitu langsung. Terus langsung kabur dong. Aku kabur dan aku tidur di ini loh di mobil kantor. Itu dikejar nggak sama si doginya? Aku dikejar. Ngejar dia. Dan untung ada yang itu yang lagi ronda. Jadi bisa diusir, dihalau sama dia. Dia. Itu kan langsung dianya pas aku lagi gitu kan dia nyamperin. Langsung ininya langsung ditolongin gitu kan. Iya sih, emang rata-rata terutama anak kecil ya yang pulang sekolah itu apa sih musuh utamanya adalah dogi ya? Ya waktu tapi esok di balai dogan aku juga dulu gitu. Aku takut tapi di balai dog dipukul-pukul pakai apa gitu kan. Aku juga dulu takutnya jadi kalau misalnya lihat ada anjing tuh udah bawaannya tuh takutan gitu ya. Sambil lihat-lihat ke belakang bareng-bareng gitu ya zaman dulu ya Allah. Iya, itu ketakutan anak-anak rata-rata ke dogi. Iya. Pulang suka awas jangan lewat situ siun naon gitu kan. Ya aku di apa ya? Ya itu sih. Aku mah memang sampai sekarang mah nyebrang si Temedi. Nyebrang yang masih merasakan ini ya takut masih banget ya. Masih takut banget tuh kalau misalkan aku disuruh nyebrang ya dari sini aja dari seberang BKR ke seberang. Ke sana ke depan, Aku udah enggak sanggup itu. Gitu. Apalagi ini kan cepet ya. Transportasi. Itu gimana, suka minta tolong orang atau gimana? Aku kalaupun naik kendaraan ini kan biasanya lebih dekat harusnya nyebrang dulu. Aku diam aja biarin aja si orangnya harus nyebrang. Oh gitu. Sampai sekarang loh, sampai kadang kan kita kalau misalkannya kayak Jalan Soekarno Hatta gitu loh Temedi itu kan lebar-lebar ya. Iya. Aku lebih baik aku cari jembatan penyeberangan walaupun jauh. Aku ikutin. Ya enggak, masalahnya kalau misalkan kita JPO enggak ada, ya kan, mau nyebrang, harus nyebrang gitu, orang lain juga enggak ada, kita bingung loh sendirian di situ, ya kan? Nah, ini harus diatasi nih pada semua ya. Mungkin juga Anda nih yang lagi menyimak ya. Oh iya, aku juga ternyata sama ini memiliki fobia tersendiri ya. Ada tipsnya enggak? Nah, kita coba nih ngasih tips untuk Baraya semua ya. Nah, apa aja nih Temedi? Enggak banyak sih. Yang pertama ini langkah-langkahnya untuk mengatasi fobia ya. Apa aja tuh? Pertama adalah hadapi fobia secara perlahan. Oh, oke. Berarti yang aku lakuin itu udah tepat karena waktu itu aku kan takut dengan yang namanya air ya. Yang tadi berenang itu. Akhirnya aku coba berenang dari seluncuran. Iya. Jadi itu nggak mungkin langsung kita hadapi langsung kita lewati masa itu enggak. Ya. Jadi harus ada tahapannya. Jadi hadapi dengan perlahan-lahan aja ya. Kemudian, berulang kali aja. Tapi insya Allah nanti bisa dihadapi ya. Kemudian kita belajar teknik relaksasi. Kalau kita ketakutan biasa kan kita langsung tarik nafas, takut, napas, iya kayak gitu ya, terengah-engah gitu ya. Berarti nanti aku kalau pas mau divaksin, relax dulu, jangan langsung kamu datang langsung daftar langsung di depan dokter. Dulu, jangan. Bisa dilakuin sih. Tenang dulu, mungkin istirahat dulu sebentar, tarik napas dulu, minum dulu mungkin ya, biarkan kita tenang. Nah, apalagi Temedi. Oke, dan ini yang terakhir nih, tantang pikiran negatifnya. Jadi saat kamu memiliki fobia ya, kita kan kadang-kala suka melebih-lebihkan ya, buruknya itu ya. Nanti begini. Nah, jika menghadapi situasi seperti itu ya, Anda jangan meremehkan kemampuan diri sendiri ya untuk mengatasi hal itu, karena cara mengatasinya adalah dengan menantang pikiran tersebut. Oh, kita harus bisa gitu. Apaan sih cuman kecoa sih? Kita bisa loh. Kecoa terbang gitu kan. Kita bisa kok ya. Ada yang takut ulat. Iya, aku juga suka geli. Makanya kalau misalkan ada ulat gitu ya, ada ulat pakai bulu tuh ya. Apalagi yang gede tuh, yang segede gini. Alpukat, ulat alpukat udah pernah lihat? Iya, rata. Yang warnanya merah. Merang. Banyak banget tuh pohon alpukat biasanya. Nah, ini coba
pelan-pelan. Seperti yang tadi tips pertama ya, kita ya hadapi itu. Tapi kalau misalnya kita hubungkan dengan komunikasi, ada juga takut berbicara di depan umum. Oh ada. Jadi ada yang suka ini berkeringat dingin. Ya, demam panggung. Gemeter. Gitu kan. Ada yang kan suka gini ya. Aku dulu sebelum jadi MC, sebelum suka komunikasi gitu loh. Di depan. Nah, berarti aku udah ngelaksanain tadi tipsnya bahwa tantang kita bisa negatifnya. Iya gitu. Waktu dulu kan aku sebenarnya disuruh ke depan aja, ke depan nih, ke depan panggung. Itu kelas 3 SD ya. Itu tuh udah kan kayak suka ada peringatan Maulud Nabi, peringatan apa. Tahu nggak anak-anak TK tuh suka tampil, anak-anak kecil tuh ke depan. Ada yang bacain suratan, surat-surat pendek gitu. Nah aku tuh nangis gitu. Gak mau ya. Deg-degan, nangis banget. Terus kayaknya ngeliatin orang pada ngeliatin kita tuh, wah nggak nyaman banget ya. Itu udah mulai penyesuaian itu kelas 6, kelas 5. Bisa ya. Itu udah mulai ke depan. Jadi waktu di pikirannya karena orang tua kan waktu kecil, orang tua aku ngusruk-ngusrukeun kalau bahasa mah. Apaan itu ngusruk-ngusrukeun? Tapi kalau ayeuna mah sekarang mah aya panggung teh dikusrukeun oge. Hajar sekarang ya. Ya kalau misalnya pas boleh ini nyumbang lagu Kapayun. Kapayun. Kayaknya sekarang ini ya justru kebalikannya ya. Ngelihat mic tuh atel ya. Biasanya para MC begitu ya, MC penyiar yang suka tampil. Mic itu aduh pengen gitunya. Gemes gitu ya. Kayak ngerebut gitu. Nah itu jadi kita bisa mengatasi itu kok ya. Asalkan tadi ya praktis aja melatihnya pelan-pelan dan insya Allah bisa kok. Jadi ujuk-ujuk gitu kan. Gak mungkin. Aku juga nyebrang ya, kalau nyebrang di komplek yang motornya mobil nggak terlalu banyak itu bisa gitu kan. Di jalan yang emang kecil, jalannya nggak terlalu lebar, masih mau. Ya. Kalau yang di ini juga kepaksa teuing gitu kan. Udah, tapi kita pakai trik yang emang diajarin kiri kanan, tangannya begini tangan, gitu kan. ya. Dan kadang orang juga suka. Aku jadi bahan bulian, bahan ketawaan pernah gara-gara takut nyebrang itu. Pasti. Ada, padahal ya itu. Nah, sekarang kita mikirin sikap orang yang memang memiliki takut atau fobia ini, kita jangan memperolok sebenarnya gitu kan. Justru bantu. Iya. Ya, kadang-kadang kan kita malah jadi ngetawain, malah ditakut-takutin. Iya. Apalagi misalkan hanya hal sepele gitu ya. Misalnya dia orangnya tuh dia tuh takut ini, saya takut nasi misalnya. Dari orang yang takut nasi udah nasi digini malah dideket-deketin, padahal kan itu jangan seperti itu karena itu ada sebuah ketakutan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh orang itu. Jadi kita harus bantu gitu. Ada yang takut kucing. Ada. Aku dulu pernah punya atasan di tempat kerja, tuh dia tuh orang Korea, dia takut kucing. Sampai loncat-loncat ke atas. Bukan ini ya kursi ya. Histeris aku ya. Tuh pertama kali kan kita lagi suasana di sini kantor ya. Kayak namanya kucing kan kita nggak tahu dari mana datangnya. Pas dia ngeliat kucing di pojokan dia ngejerit banget, ngejerit takut banget dia ya. Dan sampai semua orang tuh udah kayak ada apa ini gitu kan. Iya. Tuh kucing. Padahal kucing ya. Nah latih aja nih Baraya, kalau misalkan ada yang kayak gitu ya coba bantu bagaimana caranya supaya dia bisa melewati masa fobia itu. Akan nanti mau saya bantu nyebrang. Boleh, aku sih nggak masalah. Kalau misalkannya malah ada kan kalau nyebrang barengan gitu. Barengan takut. Kamu di depan, aku di belakang, di pinggirnya. Masih bisa ya. Masih bisa. Tapi aku juga suka ini sih, takut juga sih kadang-kala nyebrang jalan tol sih. Itu mah cari mati, nggak boleh. Nggak boleh ya. Banyak kok di jalan tol yang melewati perkampungan tuh pada ngelewat loh. Tapi kemarin sempat baca nggak yang berita yang atau lihat berita yang orang yang ketabrak lari di jalan tol. Nah itu kan akhirnya menyalahkan siapa? Iya. Karena menyalahkan menyalahkan dia, aduh musibah. Iya. Sebenarnya nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Jadi jangan melanggar aturan juga. Tapi sekarang banyak orang yang nekat itu tuh naik bus di jalan tol tuh ada. Ada turun. Ya? Di jalan tol ya? Ada. Naik turun. Pokoknya lihat aja kalau di Cipularang yang rute-rute ada yang turun di situ ya, karena mungkin dia Cimahi, mau cari jalan alternatif ya. Karena sebenarnya kalau ke terminal itu kan kayak bus-bus yang lebih panjang kan. Jauh lagi mungkin ya. Jadi mereka nggak mau jauh lagi, harus aja. Mungkin mereka harus nyari angkot lagi, naik ojek
ojek lagi. Mereka nggak mau dekat lewat situ rumah saya yang deket buat, gitu. Yang buat naik bis, ayo kita sebagai orang yang suka naik bis kayaknya tahu. Ada ya beberapa tempat lah ya. Ada. Gitu. Mereka turun di situ. Tapi cari. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Enggak dong, jangan lah Kak ya. Lalu cari apa sih namanya tempat itu loh apa sih kayak terowongan gitu ya, masuk di situ ya. Atau ada jembatan kecil di situ ya, suka lewatin situ. Iya benar, karena emang bahaya banget sih. Ya. Oke Baraya, kalau misalkannya nih Baraya, kayaknya udah takut apa lagi ya? Kalau misalnya takut ditinggalin pacar ya hal biasa, takut diduain, takut diselingkuhin ya itu juga hal wajar. Kita lagi ngomonginnya ketakutan yang dirasa agak aneh ya menurut orang yang nggak takut itu. Nah gitu itu kan. Ada yang ngelihat takut, kalau misalkan ngelihat takut setan, takut hantu gitu kan, itu mah dari semua orang juga kadang ada lah itu yang generalnya ya. Generalnya apalagi kalau aku mah ya banyak banget cerita-cerita misteri. Nanti kita bikin yuk podcast misteri yuk. Boleh. Di Baraya tiap hari boleh. Apa ya Baraya kalau misalkannya mau. Nanti kita carinya nggak apa-apa kisah-kisah misteri dari internet terus kita bacain, kita ulas gitu. Oke. Ya. Boleh, kapan-kapannya kita jurnal coba Aka. itu. Jurnal Aka. Jurnal Risa. Bukan Risa ya, ini Aka. Tapi bisa aja kita ajak Teh Yeyen bikin podcastnya bertiga. Siapa itu Teh Yeyen? Teh Yeyen tuh ahli penerawang misteri. Wah, bukan Teh Yeyennya istrinya Ustadz siapa sih yang di film Dunia Terbalik? Ada ini nggak hafal ya? Ada itu. Artis namanya Yeyen. Iya. Oke, gitu aja Baraya. Gak kerasa ya kita udah kerasa nih ngomongin hampir pukul 40 menit ya kita. Ya 11.30 nih udah lewat dari tadi ya. Oke. Saatnya kita pamit nih Baraya ya. Yang pasti nih Baraya semua, kalau Anda punya fobia terhadap sesuatu hal, ya hadapi aja. Jangan menjadi minder, jangan menjadi kita sebuah hal yang minus ya, tapi justru kita hadapi itu. Dan kalau misalkan Baraya semua nih melihat teman Anda atau di lingkungan Anda yang punya fobia, ya jangan menjadi bahan olok-olokan ya. Malah dihurian wahai kan kasihan ya. Kita bantu dia untuk mengatasi rasa fobia tersebut ya. Gitu ya Baraya. Mudah-mudahan bisa hadapi itu semua dan nggak fobia lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan juga Baraya fobianya atau ketakutannya itu bisa sembuh. Insyaallah. Dan juga tidak kambuh lagi atau bisa terjadi lagi gitu. By the way, akan nanti disuntik yang kedua kapan? Tanggal berapa? Tanggal 4 November. Nanti aku temenin deh ya. Itu Garut, di Garut jauh. Jauh deh. Jauh di Garut ya. Di Garut. Oke, kalau gitu Baraya tetap saksikan terus ya Coffee Break, walaupun memang terkadang kita on, terkadang kita tapping. Yes. Tak masalah ya. Yang penting ya ada lah ya, mudah-mudahan inspirasi sedikit lah gitu faedah dibandingkan unfaedahnya ya, masih ada gitu ya. Mudah-mudahan ya menjadi inspirasi untuk Baraya semua gitu loh. Oke, kalau gitu saya Aka Ahmad dan saya juga Andreas Medi serta segenap kru bertugas undur diri. Sampai jumpa di Coffee Break di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com